Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Kejadian 1 ayat yang ke-26 hingga ayat yang ke-28. Mari semua sama-sama membacanya. Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan dan yang merenungkannya dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya. Saudara yang terkasih, sampai tadi malam saya berpikir bahwa pagi hari ini sebelum berkhotbah saya akan menyampaikan berita baik bagi saudara-saudara sekaligus berita buruk. Berita ini satu saja, tetapi diterima oleh masing-masing orang, bisa baik, bisa buruk. Beritanya adalah hari ini saya khotbah pendek. Tapi sampai tadi pagi ternyata khotbahnya akan panjang. Karena itu saya mau sampaikan itu juga sebagai berita baik bagi beberapa orang dan berita buruk bagi beberapa orang. Saudara-saudara yang terkasih, kita akan belajar firman Tuhan di dalam Kejadian 1 ayat 26 hingga ayat yang ke-28. Ini berbicara tentang penciptaan manusia. Dan hari ini saya akan berbicara tentang manusia. Saudara-saudara, siapakah atau apakah manusia itu? Mungkinkah saudara pernah berpikir atau bertanya tentang atau di sekitar pertanyaan ini, siapakah atau apakah manusia ini? Saudara-saudara, menjawab pertanyaan seperti ini tidak gampang. Mengapa saudara-saudara? Karena di sini di dalam pertanyaan seperti ini subjek dan objeknya satu, yaitu manusia. Kalau kita berpikir siapakah manusia itu, maka sekarang kita urai dia menjadi beberapa pertanyaan. Siapakah manusia itu? Waktu saya berkata siapakah manusia itu, yang bertanya siapa? Manusia. Andai kata di situ tidak ada orang dan saya berbicara kepada diri saya sendiri, siapakah manusia itu? Saya yang bertanya, saya manusia. Saya tanya pada siapa? Saya tanya pada manusia. Tanyanya tentang apa? Tentang manusia juga. Jadi yang bertanya itu manusia, kepada siapa ditanyakan juga manusia, dan apa yang ditanyakan juga manusia. Pertanyaan ini mirip dengan satu pertanyaan lain, siapakah aku ini? Salah satu lagu kita kan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini? Sama. Kalau saya berkata siapakah aku ini? Yang bertanya siapa? Aku. Kepada siapa aku tanyakan? Pada aku. Aku bertanya tentang apa? Tentang aku. Maka di sini kita bisa lihat pertanyaan siapakah aku ini, dan sama juga dengan pertanyaan siapakah manusia, subjek dan objeknya sama. Itu berarti bisa saya katakan di dalam pertanyaan seperti ini, yang bertanya itu adalah yang ditanya. Yang mencari tahu itu yang dicari tahu. Yang ingin mengetahui adalah yang ingin diketahui. Saudara-saudara yang terkasih, sekarang saya tadi malam berpikir dari pertanyaan siapakah manusia itu, siapakah aku ini, saya munculkan pertanyaan lain. Mengapa manusia bisa bertanya seperti itu?
Mengapa manusia bisa bertanya siapakah manusia itu? Dan saya renungkan saudara-saudara, dan saya kira jawabannya adalah karena manusia itu adalah makhluk yang bertanya. Tidak ada makhluk lain di dalam dunia ini yang mempunyai ciri seperti ini, yakni mengajukan pertanyaan. Kambing tidak pernah mengajukan pertanyaan. Monyet tidak pernah ajukan pertanyaan. Satu-satunya makhluk di dalam dunia ini yang mengajukan pertanyaan itu hanya manusia. Dan saudara-saudara, karena makhluk manusia ini adalah makhluk yang bertanya, maka dia memulai dengan bertanya tentang segala di sekeliling dia. Apa itu meja? Apa itu kursi? Apa itu langit? Apa itu tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi manusia mulai dengan mengajukan pertanyaan di sekitar atau di sekeliling dia. Lalu dari pertanyaan ini dicarilah jawabannya, maka akhirnya lahirlah berbagai ilmu. Muncul ilmu biologi, muncul fisika, muncul kimia. Semua itu berbicara tentang sesuatu yang ada di sekeliling atau di sekitar manusia. Tetapi saudara-saudara, setelah manusia memperoleh pertanyaan dari semua yang di sekeliling dia, dia mulai naik satu tingkat dengan bertanya satu level di atas pertanyaan yang pertama. Dan tadi dia berbicara atau bertanya tentang apa di sekeliling dia. Sekarang dia mulai bertanya tentang sesuatu di dalam dia. Maka saudara-saudara, manusia akhirnya mulai bertanya, siapakah aku ini? Siapakah manusia itu? Dia mulai berpikir, waktu aku bertanya, meja itu apa? Kursi itu apa? Dia menemukan jawaban, meja adalah ini. Kursi itu adalah ini. Sekarang yang bertanya tentang meja, yang bertanya tentang kursi itu siapa? Saya. Lalu saya ini siapa? Maka manusia mulai bertanya, levelnya mulai naik. Tadi dia bertanya sesuatu di sekeliling dia. Sekarang dia mulai bertanya tentang sesuatu di dalam dirinya. Maka dari pertanyaan seperti inilah muncullah ilmu antropologi dan juga ilmu psikologi. Manusia bertanya tentang dirinya sendiri. Lalu akhirnya manusia terus bertanya setelah memperoleh jawaban tentang siapa dirinya, atau menemukan minimal sedikit data tentang siapakah manusia, maka manusia mulai terus bertanya, naik satu level lagi, dia mulai bertanya tentang sesuatu di atas dia. Yang pertama, di sekeliling dia. Yang kedua, di dalam dia. Yang ketiga, di atas dia. Maka dia mulai bertanya, siapakah Allah itu? Apakah Allah memang benar ada? Kalau Allah memang ada, seperti apakah dia? Dan kalau memang Allah itu ada, bisakah saya mengenal dia? Kalau saya bisa mengenal dia, bagaimana caranya bisa kenal dia? Maka di sini kita bisa lihat level pertanyaan manusia makin lama makin tinggi. Dari apa yang di luar atau di sekeliling dia, masuk meningkat kepada apa yang di dalam dia, dan akhirnya bermuara kepada apa yang ada di atas dia. Lalu saudara-saudara, itu berarti orang yang mulai bertanya, manusia yang mulai bertanya tentang sesuatu di atas dia, akhirnya melahirkan apa yang disebut teologi. Belajar tentang atau bertanya tentang sesuatu di sekitar dia menghasilkan biologi, menghasilkan fisika, menghasilkan kimia dan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi kalau dia mulai bertanya tentang dirinya sendiri, di dalam dirinya muncullah antropologi, muncullah psikologi. Tapi kalau dia mulai bertanya tentang sesuatu di atas dia, maka pada saat itu muncullah teologi. Ilmu atau ajaran tentang Allah. Maka saudara-saudara, bagi saya teologi ini adalah the king of science. Memang ada yang berkata bahwa filsafat itu adalah raja ilmu pengetahuan. Tapi bagi saya teologi itu adalah raja dari segala ilmu pengetahuan. Saudara-saudara, mengapa teologi adalah raja dari ilmu pengetahuan? Karena teologi berbicara tentang dia yang menjadi penyebab dari segala yang ada. Dia yang menyebabkan segala sesuatu bisa menemukan eksistensi dirinya. Dan saudara-saudara, itu berarti Anda yang belajar fisika, belajar biologi, belajar kimia, jangan sombong dulu. Bukan berarti saya lebih pintar dari saudara-saudara, bukan maksud saya. Tapi level ilmu yang saudara pelajari, itu levelnya di bawah dari ilmu yang saya pelajari. Karena apa? Saudara belajar biologi, tapi ada orang lain belajar psikologi, tingkatannya lebih tinggi. Tapi kalau Anda belajar
psikologi, belajar tentang manusia, ingat ada orang yang belajar di atas, teologi. Maka teologi itu menjadi the king of science, menjadi raja dari ilmu pengetahuan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, Anda jangan berpikir, wah kalau begitu kita ini belajar ilmu level bawah. Tidak. Waktu saudara dengar khotbah ini, saya lagi kasih ajar teologi. Jadi saudara juga sementara belajar tentang ilmu yang berada di atas segala ilmu yang lain. Maka lihat baik-baik, seringkali di SMA orang pandang, masuk kelas apa dia? A4, belajar apa? Agama. Waduh, itu kelas buangan. Yang top-top yang dipasang di A1, A2, A3 itu yang biologi, yang fisika, yang kimia. Padahal salah. Levelnya paling bawah. Jadi kalau saya jadi menteri pendidikan, saya akan berubah. A1 itu adalah agama. Nanti A4 yang biologi, fisika, dan kimia. Matematika, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, sekarang kalau manusia mulai bertanya, siapakah manusia itu? Pertanyaan berikut, kira-kira manusia bisa jawab tidak? Pertanyaan ini. Siapakah manusia itu? Atau saya rubah pertanyaannya, siapakah aku ini? Manusia bisa jawab? Siapakah aku ini? Yang bertanya siapa? Aku. Mengapa aku bertanya? Karena aku tidak tahu. Aku tanya pada siapa? Pada aku. Bisakah aku menjawab? Tidak bisa. Kenapa? Karena aku tidak tahu. Kalau aku tahu, aku tidak akan bertanya. Jadi, aku tidak tahu. Bertanya pada aku yang tidak tahu. Lalu, tahu tidak? Tidak tahu. Bingung? Kalau Anda bingung terus Anda berkata, tahu Gak mau tahu, ya. Waktu Anda bilang gak mau tahu, saya bilang, sekarang saya tahu. Saya tahu bahwa Anda tidak tahu apa-apa. Saudara-saudara, itu berarti bahwa kalau bertanya siapakah manusia, siapakah aku ini, maka jawaban tidak mungkin, jawaban yang tuntas, jawaban yang sempurna, jawaban yang komplit tidak bisa datang dari diri manusia sendiri. Siapakah aku ini, maka jawaban yang komplit tidak bisa datang dari aku. Karena aku bertanya pada aku. Aku ingin mencari tahu. Aku bertanya kepada aku, sedangkan aku sendiri tidak tahu. Makanya dia bertanya. Maka di situ kita bisa melihat satu sirkulasi yang terjadi sedemikian rupa yang tidak punya ujung. Sehingga untuk menjawab siapakah aku ini, tidak mungkin jawaban yang tuntas datang dari aku. Untuk bertanya siapakah manusia, maka jawaban yang tuntas tidak bisa datang dari manusia itu sendiri. Maka saudara-saudara, di sini manusia harus mengharapkan jawaban, atau manusia harus mencari jawaban dari sesuatu di luar dirinya, bahkan sesuatu yang di atas dirinya. Baru dia bisa menemukan jawaban tuntas, jawaban komplit dari pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Siapakah manusia itu? Dan saudara-saudara, kalau kita mulai mengarahkan mata kita ke atas dan bertanya, siapakah aku ini? Siapakah manusia itu? Lalu kita bertemu dengan wahyu Allah di dalam firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang akan memberikan jawaban yang paling tuntas. Firman Tuhan yang memberikan jawaban paling komplit kepada kita. Siapa diri kita sesungguhnya? Siapakah manusia itu sesungguhnya? Dan saudara-saudara, di dalam Kejadian 1 ayat 26 yang kita baca tadi, dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Kita menciptakan manusia. Maka di sini, informasi pertama yang kita temukan dari kitab suci adalah bahwa manusia itu adalah ciptaan Allah. Man is the creation of God. Manusia ini adalah ciptaan Allah. Lalu kita tanya lagi, manusia itu ciptaan yang bagaimana sih? Hari ini, itu yang akan kita pelajari. Manusia adalah ciptaan Allah. Ya, saya tahu. Tapi manusia itu ciptaan seperti apa? Saudara-saudara, kita akan belajar beberapa hal dari teks yang kita baca ini. Mari saudara-saudara perhatikan ayat yang ke-26 dari Kejadian pasal 1. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa
kita. Saudara-saudara, tekanan saya pertama sekarang adalah pada kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka saudara-saudara, kata kita ini sebenarnya menunjuk pada siapa? Kalau pada Allah, berarti Allah ada banyak. Soalnya kita itu kan jamak. Sedangkan Ulangan 6 ayat 4 semanya pengakuan imannya orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan yang lain. Sekarang muncul, baiklah kita menciptakan manusia. Kita itu siapa? Banyak penafsiran diberikan. Ada yang berkata ini adalah kita di sini adalah Tuhan dan malaikat. Jadi Tuhan berkata kepada malaikat, baiklah kita menciptakan manusia. Jadi Tuhan adalah pencipta dan malaikat ini adalah rekan pencipta. Ada pilot, ada co-pilot. Maka Allah ini sebagai kreator dan malaikat sebagai co-kreator. Benarkah tafsiran semacam ini bahwa kita di sini menunjuk pada Allah dan malaikat? Kalau benar saudara-saudara, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu pertama. Kelemahan pertama, berarti malaikat juga cipta manusia. Kalau malaikat cipta manusia, berarti dia itu adalah Tuhan kita. Bolehkah kita menyembah malaikat? Tidak boleh. Kedua, kalau memang malaikat turut di kata kita ini adalah Allah dan malaikat, maka baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berarti bahwa manusia juga bukan diciptakan dengan gambar Allah saja, tapi juga dengan gambar malaikat. Maka ini adalah pandangan yang salah, yang tidak alkitabiah. Maka pendapat yang berkata kita ini adalah Allah dan manusia adalah pendapat yang harus dibuang. Ada pendapat kedua. Pendapat kedua mengatakan ini adalah jamak kehormatan. Majestic plural. Itu adalah bentuk jamak kehormatan. Saudara mungkin pergi ke pesta, terus mau tunggu kata sambutan dari Pak Camat. Saudara sudah tunggu, Pak Camatnya belum datang-datang. Setelah itu Pak Camat datang, dia naik. Saudara-saudara, maafkan kami karena ban mobil kami pecah. Padahal dia omong sendiri. Dia yang omong, tapi dia bilang kami. Nah, itu adalah jamak kehormatan. Jadi ada yang berkata kita di sini adalah jamak kehormatan. Tapi saudara-saudara, ini penafsiran seperti ini keliru. Keliru kenapa? Karena Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu dari kita. Salah satu dari kita tidak mungkin jamak kehormatan. Ada yang berkata ini adalah bentuk pemuliaan diri sendiri. Jadi Allah memuliakan diri sendiri. Baiklah kita, Allah memuliakan diri sendiri. Pertanyaan kita adalah, apa gerangan, apa penyebab Tuhan Allah mau meninggikan dirinya sendiri? Maka teori ini pun gagal. Pandangan umum dari gereja, kata kita di sini adalah indikasi ke arah adanya jamak tertentu di dalam diri Allah. Yang akhirnya mengacu pada perjanjian baru, kita menyebutnya sebagai Tritunggal. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu berarti saudara-saudara, pada waktu mau menciptakan manusia, maka Allah Tritunggal berkata, baiklah kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka di sini saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan Allah menciptakan langit, Dia berfirman, langit jadi. Waktu Dia ciptakan cakrawala, berfirmanlah Allah jadi. Dia ciptakan tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, binatang. Alkitab Kejadian 1 hanya berkata, berfirmanlah Allah jadi. Sampai pada manusia, kok kenapa tidak berfirman dan manusia jadi? Harus diawali, baiklah kita menjadikan manusia. Itu berarti saudara-saudara, untuk menciptakan yang lain, Tuhan cipta, langsung jadi. Sampai manusia. Untuk menciptakan manusia, perlu ada rapat ilahi. Perlu ada musyawarah ilahi antara pribadi-pribadi di dalam Allah Tritunggal. Untuk menciptakan manusia, Bapa berbicara kepada Anak, Anak berbicara kepada Roh Kudus,
dan Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini bermufakat, bermusyawarah, lalu mengambil keputusan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka inilah keunikan manusia pertama, yakni manusia dicipta dengan rapat ilahi. Manusia dicipta dengan musyawarah ilahi. Waktu cipta binatang, tidak pernah Allah Tritunggal bermufakat. Waktu cipta pohon, tidak. Waktu cipta langit juga tidak. Hanya satu-satunya ciptaan yang membutuhkan rapat ilahi ini adalah manusia. Itu berarti saudara-saudara, manusia ini sangat berharga, sangat mulia di mata Allah. Manusia beda dengan ciptaan yang lain. Manusia levelnya di atas ciptaan yang lain. Maka di sini kita bisa melihat sekali lagi, manusia di mata Allah sangat berharga, sangat mulia. Kalau begitu saudara-saudara, kalau kita ini diciptakan dengan rapat ilahi, kita sangat mulia. Terus yang penting bagi kita apa? Yang penting bagi kita adalah pesannya, jangan pernah merasa rendah diri. Jangan pernah merasa rendah diri. Rendah hati boleh, rendah diri dimarah oleh Tuhan. Musa pernah dimarah oleh Tuhan. Tuhan pernah murka pada Musa karena dia memiliki rasa rendah diri. Disuruh maju ke Mesir, bebaskan Israel. Dia selalu berkata, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak pintar omong, saya tidak fasih, dan seterusnya. Tuhan teguhkan, dia masih rendah diri. Tuhan marah pada dia. Maka saudara-saudara, kalau kita menyadari sebagai manusia, kita ini diciptakan dengan rapat ilahi. Harusnya kita sadar betapa berharganya kita, betapa mulianya kita di hadapan Tuhan. Jangan ada di antara kita, umat tebusannya, yang merasa rendah diri. Jangan merasa rendah diri hanya karena wajah tidak secantik dan tidak setampan orang lain. Jangan rasa rendah diri kalau kulit tidak seterang orang lain. Ada orang bilang, wah kalau lu jalan di malam hari ini hanya kentara gigi. Karena gelap semua, kulit bersatu dengan kegelapan malam. Cuma gigi tok yang kentara. Meskipun begitu, saudara-saudara, jangan pernah rasa rendah diri kalau kulit tidak seterang orang lain. Jangan pernah rasa rendah diri kalau rambut tidak selurus orang lain. Jangan pernah rasa rendah diri sekali lagi kalau rambut tidak selurus orang lain. Dan saudara ingat, di dalam Alkitab bilang Tuhan menghitung rambut kita semua. Jadi yang keriting-keriting pun Tuhan tidak mengalami kesukaran di dalam menghitungnya. Jangan pernah merasa rendah diri karena otak tidak sepintar orang lain, karena uang tidak sebanyak orang lain, harta tidak sebanyak orang lain. Jangan merasa rendah diri karena nama tidak setenar orang lain. Ingat, tadi malam saya khotbah di salah satu acara syukuran, saya bilang, siapakah artis-artis kita? Artis-artis kita itu adalah orang yang bekerja mati-matian supaya terkenal. Setelah dia jadi terkenal, dia berusaha mati-matian supaya tidak dikenali orang. Soalnya kalau dia sudah terkenal, pergi ke mall diserbu oleh wartawan. Pergi ke terminal diserbu wartawan. Kemana-mana wartawan serbu. Maka supaya orang tidak kenal dia, dia pakai wig, pakai kacamata hitam supaya orang tidak kenal dia. Jadi dia menghabiskan hidupnya supaya jadi terkenal. Setelah jadi terkenal, dia repot atur diri supaya tidak dikenali orang. Saudara-saudara, jangan rasa rendah diri hanya karena nama tidak setenar orang lain. Jangan pernah rasa rendah diri hanya karena lidah tidak sefasih orang lain. Hanya karena kesehatan tidak sebaik orang lain. Ingat, Anda adalah makhluk yang istimewa. Karena apa? Diciptakan langsung dengan rapat ilahi. Bapa, Putra, Roh Kudus bersama-sama rapat ilahi memutuskan menciptakan dan menghadirkan Anda di dunia ini. Ini fakta pertama dari penciptaan manusia. Fakta kedua, saudara-saudara, saya mengajak kita melihat Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11 berkata demikian. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
segala jenis buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Kejadian 1 ayat 20. Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Menyebutnya panjang bukan? Waktu Tuhan menciptakan dunia ini dengan buah-buahan, dengan pohon-pohonan, omongnya panjang. Waktu dia ciptakan binatang, omongnya panjang. Bagaimana ketika dia ciptakan manusia? Kejadian 1 ayat 27 dengan sangat singkat. Maka Allah menciptakan manusia itu. Selesai situ. Maka saudara-saudara, itu berarti bahwa fakta kedua dari penciptaan manusia adalah manusia diciptakan secara langsung, khusus, dan segera. Pertama, manusia diciptakan dengan rahmat ilahi. Kedua, dia diciptakan langsung, khusus, dan segera. Jadi manusia diciptakan pada saat itu juga langsung jadi manusia. Saya ulang. Manusia diciptakan pada hari di mana Tuhan menciptakan manusia. Pada saat Tuhan menciptakan dia, pada hari itu juga dia sudah jadi manusia. Kenapa ini penting? Ini melawan teori yang berkembang, teori evolusi. Karena teori evolusi berkata bahwa semua makhluk hidup itu adalah hasil evolusi dari bentuk yang paling sederhana sampai dengan bentuk yang paling sempurna sekarang ini. Itu hasil atau kata teori evolusi Darwin. Dikatakan pada waktu dahulu kala entah kapan, beberapa bahan-bahan tiba-tiba berkumpul lalu jadi makhluk hidup. Setelah jadi makhluk hidup bersel satu, lama-lama dia berkembang, dia mulai menjadi makhluk hidup yang lain. Itu teori evolusi. Saudara-saudara, misalnya saja ikan. Ikan ini bermiliar-miliar tahun yang lalu, kata ilmu geologi. Bermiliar-miliar tahun yang lalu hidup ikan di laut. Setelah itu ikan ini berevolusi, ikan berubah menjadi amfibi. Setelah ikan berubah menjadi amfibi, berjuta-juta tahun kemudian ikan ini bisa berubah jadi binatang darat. Misalnya beruang. Jadi dari ikan, dia berubah menjadi amfibi, berubah jadi beruang. Itu teori evolusi. Jadi teori evolusi lebih luas dari sekedar bicara tentang manusia. Tapi bicara tentang manusia, maka yang paling mirip dengan manusia ini apa? Monyet ya? Atau kita menyebutnya kode. Monyet atau kode ini saudara-saudara, nah karena itu dianggap oleh teori evolusi, mulai dari bentuk yang paling sederhana, dia berevolusi, akhirnya menjadi saudara dan saya. Ya. Jadi Tuhan menciptakan bukan modelnya seperti ini. Tuhan menciptakan mungkin bentuknya lebih parah dari monyet. Berjuta-juta tahun kemudian dia jadi monyet, berjuta-juta tahun kemudian jadi saudara dan saya. Saudara-saudara, coba lihat gambar yang saya sediakan ini. Nah, ini kira-kira konsep dari evolusi. Mulai dari monkey ini, dia mulai dari gaya berjalan seperti ini, lama-lama dia mulai agak tegak. Nah, setelah itu dia bawa batu. Setelah itu dia mulai tegak lagi, mulai bawa pisau, lalu dia mulai bawa tombak dan lain sebagainya. Dia mulai tegak, mulai bawa alat pel. Lalu dia mulai bawa alat modern, sampai dia duduk di muka komputer sekarang ini. Jadi nenek moyangnya kita ini yang sebelah sini. Itu konsep teori evolusi. Saya kasih gambaran saudara-saudara, bagaimana monyet berkembang mencapai bentuk yang sempurna seperti kita. Coba kita lihat. Saudara perhatikan baik-baik wajah. Ya. Nah, setelah ini dia berevolusi jadilah seperti ini. Berjuta-juta tahun kemudian dia maju lagi, jadi begini. Maju lagi, jadi seperti itu. Mulai agak ganteng ya. Terus dia maju lagi, jadi begitu. Nah, mulai kelihatan ini. Terus dia maju lagi, mulai lebih ganteng. Maju lagi dia, jadi. Maju lagi, berevolusi lagi. Mulai kentara manusia ya. Terus dia berevolusi lagi, terus berevolusi lagi, dan berevolusi lagi. Siapa ini?
Ini Bill Clinton, mantan presiden Amerika. Nah, ini adalah konsep hasil evolusi. Jadi bentuk awalnya tuh ini. Bentuk sekarang itu ini. Saudara jangan tertawakan Bill Clinton. Dulu saudara juga seperti itu. Menurut teori evolusi. Nah, saudara-saudara, secara ilmiah. Nah, jadi di sini kita bisa melihat, saya mau tanggapi, pertama secara ilmiah, kedua secara teologis. Secara ilmiah, saya dulu belajar secara mendalam tentang teori evolusi. Satu data yang sukar sekali dicari oleh teori evolusi adalah, mereka berkata, dari ikan, berjuta tahun kemudian jadi amfibi, dari amfibi berjuta tahun kemudian jadi binatang darat. Anehnya berjuta tahun, kok tidak pernah sepanjang sejarah arkeologi temukan banyak fosil ikan, temukan banyak fosil amfibi. Tapi kenapa tidak satu pun fosil antara setengah ikan, setengah amfibi? Tidak pernah ada. Dikatakan dari amfibi, nanti berjuta tahun kemudian dia jadi binatang darat, jadi beruang. Berjuta tahun. Kenapa fosilnya amfibi banyak, fosilnya beruang banyak? Tapi kenapa fosil setengah amfibi, setengah beruang tidak pernah dapat? Satu-satunya jawaban yang masuk akal saya kira, karena memang tidak pernah ada evolusi. Dan saudara-saudara, secara teologis Alkitab berkata, Tuhan menciptakan manusia langsung segera. Maka itulah sebabnya saya katakan tadi, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia sudah menjadi manusia. Maka tidak perlu proses evolusi. Saudara-saudara, karena itu jangan percaya teori omong kosong ini. Anda yang siswa atau mahasiswa, kalau belajar di sekolah atau di universitas, kalau dosennya ajar teori evolusi, coba ajukan sejumlah pertanyaan pada dia. Dan saudara-saudara, Charles Darwin sendiri, pada akhir hidup, setelah dia keluarkan teori evolusi, lalu akhirnya ditangkap oleh banyak ilmuwan, terus dikembangkan. Akhirnya Charles Darwin di masa tua bertobat. Sadar, saya sudah buat kesalahan. Tapi sayangnya idenya sudah ditangkap oleh filsuf-filsuf, oleh orang-orang ateis, lalu mereka terus kembangkan. Darwinnya sudah bertobat, teorinya terus berjalan sampai hari ini. Saudara-saudara, saya kira kesalahan paling fatal dari Darwin adalah dia melihat ada banyak kesamaan antara manusia dan monyet, lupa perbedaan antara manusia dan monyet. Coba saudara lihat gambar satu ini. Ya, mirip tidak? Mirip tidak? Kalau lihat samanya sama ya, gayanya sama. Tapi sayangnya, orang kalau lihat sama, jadi bilang, oh itu yang di bawah ini aslinya atas. Tapi kalau saudara-saudara, kalau kita lihat perbedaannya, yang atas tidak bisa khotbah, yang bawah bisa. Makanya hari ini saya berkhotbah pada saudara. Monyet tidak akan pernah berdiri di mimbar ini untuk berkhotbah. Yang di bawah itu saya, waktu masih muda dulu. Ya. Nah, jadi kesalahan banyak pihak atau pemegang teori evolusi, lihat samanya, tapi tidak mau lihat bedanya. Kalau lihat sama, kita merasa mirip ya, pasti ada hubungan darah, pasti ada hubungan saudara. Coba lihat gambar berikut. Ya. Kalau lihat samanya saja, saudara lihat orang ini, terus lihat, mirip enggak? Mirip ya. Terus, mirip ya. Terus, mirip ya. Terus kita berkata, oh yang ini hasil evolusi dari itu. Kan jadi kacau. Kenapa? Karena orang lihat yang sama saja. Sekarang lihat bedanya. Manusia itu beda dari ciptaan yang lain. Satu kali di Washington DC, ketika pendeta Stephen Tong mengajar, ada seorang ilmuwan dari Cina yang bertanya, Pak Stephen Tong, kira-kira antara monyet paling pintar dan manusia paling idiot, pintar mana? Monyet yang paling pintar, entah sudah diseleksi bagaimanakah, ikut Mamma Mia kah, atau gimana, pokoknya ini monyet paling pintar. Dibandingkan dengan manusia paling goblok. Kira-kira pintar mana?
Sebelum saudara-saudara, sebelum Pak Tong menjawab, orang itu langsung berkata, dan hasil penelitian laboratorium teori evolusi memutuskan monyet paling pintar masih lebih pintar dari manusia paling idiot. Tidakkah kita harus menerima teori evolusi? Apa yang dijawab Pak Tong? Memang benar, monyet paling pintar, lebih pintar dari manusia paling idiot. Tetapi mari kita jangan lihat monyet itu yang paling pintar dan manusia ini paling idiot. Lihat seluruh generasi monyet, lihat seluruh generasi manusia. Maka manusia yang idiot, besok dia kawin, dia bisa melahirkan manusia-manusia, bisa jadi dokter, bisa jadi profesor, jadi insinyur, jadi guru, dan lain sebagainya. Tapi monyet itu meskipun pintar, sampai kekal, anak cucunya tidak pernah tamat SD. Maka di sini kita bisa lihat bahwa manusia, makhluk yang Tuhan ciptakan, yang luar biasa, dia ciptakan secara langsung, khusus, dan segera. Karena itu saudara-saudara, jangan pernah percayai teori omong kosong, teori evolusi. Kalau saudara pergi ke kebun binatang, lihatlah dia sebagai jenis yang lain. Jangan menganggap dia nenek moyangmu. Fakta ketiga dari penciptaan manusia. Kalau saudara baca baik-baik, ordo penciptaan, Tuhan menciptakan banyak. Mulai dari Kejadian 1 dan seterusnya. Hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Dan saudara-saudara, manusia itu ordonya terletak pada hari ke-6. Tuhan cipta manusia pada hari ke-6, pada hari terakhir dari urutan penciptaan. Hari ke-7, hari Sabat, Tuhan beristirahat dalam tanda kutip. Dan saudara-saudara, itu berarti bahwa dari semua rangkaian penciptaan, hari ke-6, hari terakhir. Dan manusia diciptakan pada hari ke-6, pada hari terakhir. Maka sekarang kita tanya, kenapa Tuhan cipta manusia kasihnya di hari ke-6? Kenapa tidak hari pertama, hari kedua, 3, 4, 5, tapi taruh di hari ke-6? Saudara-saudara, coba saudara pikirkan dari sisi manusia. Bayangkan Tuhan menciptakan manusia. Pada hari-hari sebelumnya Tuhan memisahkan air dan darat. Kalau Tuhan menciptakan manusia sebelum dia memisahkan air dan darat, tinggal di mana? Mau berenang? Berenang berapa lama? Capek deh. Jadi saudara-saudara, kalau dia ciptakan sebelum matahari, sebelum bulan bintang, manusia hidup dalam kegelapan. Kalau dia menciptakan manusia sebelum ada tumbuh-tumbuhan, mau makan apa? Lalu Tuhan taruh manusia itu di belakang. Setelah semua dicipta, baru Tuhan taruh manusia paling akhir. Sama seperti seorang ibu, kalau menunggu kelahiran anaknya, siap dulu semua, pakaian, dot, susu, box, dan macam-macam segala macam. Tunggu siap semua untuk tunggu anak lahir, atau tunggu anak lahir baru dia simpan di situ, lari cari pakaian. Yang mana? Kalau kondisinya normal dan mamanya waras, pasti dia akan siap semua untuk menanti kelahiran dari bayi ini. Mengapa? Karena bayi, semua disiapkan untuk bayi. Kenapa? Karena bayi lebih penting dari yang semua-semua itu. Maka saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan kita, dia menempatkan kita di hari ke-6, itu dari sisi manusia demi kebaikan manusia sendiri. Tapi dari sisi Allah, ini membuktikan bahwa bagi Allah manusia begitu berharga, sehingga segala sesuatu dipersiapkan untuk manusia. Bukan manusia untuk segala sesuatu, tapi segala sesuatu untuk manusia. Maka di sini saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa Allah begitu memperhatikan kebutuhan manusia. Setelah semua selesai, tanaman, bunga, pohon, semua selesai, baru manusia. Manusia tahu nikmati saja semua yang disediakan Tuhan. Maka saudara-saudara, fakta ketiga dari penciptaan manusia adalah manusia ditaruh pada hari ke-6, membuktikan bahwa Allah telah mempersiapkan segala sesuatu untuk manusia. Terus bagi kita sekarang apa? Bagi kita, fakta ini mengajarkan kita tidak perlu khawatir menghadapi hari esok. Karena Tuhan siap
semua. Matius 6 ayat 25 sampai ayat 34 berbicara tentang hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Semua itu disiapkan oleh Allah, asal kita tahu memprioritaskan Dia. Seperti kata ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu, semua yang mana, makanan, minuman, dan pakaian, itu disediakan Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita orang percaya apalagi untuk merasa khawatir menghadapi hidup ini. Orang Kristen yang khawatir seolah-olah dia menganggap bahwa Tuhan menciptakan dia pada hari pertama. Tapi faktanya Tuhan menciptakan pada hari ke-6. Maka Tuhan siapkan segala sesuatu. Memang kalau baca, Tuhan tidak siap pakaian untuk Adam dan Hawa. Kenapa? Karena saat itu mereka tidak butuh pakaian. Nanti setelah mereka butuh pakaian, setelah jatuh dalam dosa, buat pakaian dari kulit pohon, baru setelah itu Tuhan kasih pakaian. Maka di situ kita bisa lihat fakta ini, fakta manusia diciptakan pada hari ke-6, membuktikan Allah siap segala sesuatu. Maka saudara tidak perlu khawatir menghadapi hari esok. Maju menghadapi hidup hari esok, masa depan saudara, keperluan saudara di hari esok. Kalau saudara percaya pada Tuhan, Dia akan memelihara saudara. Ini fakta ketiga. Fakta keempat, manusia diciptakan meliputi dua aspek. Mari kita beralih ke Kejadian 2 ayat 7. Di Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ia menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Perhatikan ayat ini saudara-saudara. Manusia diciptakan Tuhan sebenarnya gabungan dari dua unsur. Unsur pertama adalah debu tanah, dan unsur kedua adalah nafas hidup dari Tuhan. Ada debu tanah, ditaruh nafas hidup dari Tuhan, maka manusia jadi makhluk yang hidup. Ada unsur jasmania di sini, yaitu debu. Tapi ada unsur rohani di sini, yaitu nafas Allah. Ruah di dalam bahasa Ibrani-nya, rohnya Allah ada. Maka saudara-saudara, debu saja, kalau hanya debu, belum manusia. Kalau hanya ruah, hanya roh, hanya nafas, belum manusia. Manusia adalah hasil pertemuan antara debu tanah dan nafas atau roh Allah. Saudara perhatikan baik-baik, debu tanah ini dari bawah, nafas Allah dari atas. Maka manusia itu adalah pertemuan antara atas dan bawah. Debu tanah itu fana, tetapi nafas atau roh Allah itu kekal. Maka manusia itu adalah pertemuan antara kefanaan dan kekekalan. Antara kefanaan dan kebakaan. Itulah manusia. Maka saudara-saudara, manusia barulah menemukan hakikatnya kalau dia sadar akan perpaduan yang unik di dalam dirinya. Bahwa di satu sisi ada unsur kefanaan di dalam dirinya. Di sisi lain ada unsur kekekalan di dalam dirinya. Di satu sisi dia berasal dari bawah, tapi di sisi lain dia berasal dari atas. Maka manusia, kalau sadar akan hal ini, baru dia menemukan eksistensi diri, hakikat diri yang sesungguhnya. Saudara-saudara, ini penting. Manusia harus senantiasa melihat ke atas, sementara kakinya masih ada di bawah. Kenapa? Karena dia berasal dari atas dan dari bawah. Manusia harus belajar menatap ke surga, sementara kakinya masih berpijak di bumi. Ada orang yang berpijak di bumi saja, tidak mau angkat kepala ke surga. Ada orang yang angkat kepala ke surga, lupa bahwa kakinya masih di bumi. Doa saja terus, tidak usah kerja. Nanti makanan turun dari langit. Itu hanya lihat ke surga, lupa kaki masih di bumi. Doa saja, tidak usah usaha, nanti Tuhan kirim jodoh. Langsung dari surga. Toh Adam tidur, waktu bangun Hawa sudah ada kan? Pasti Tuhan siapkan. Saudara ingat, memang betul Adam buka mata, Hawa sudah ada. Tapi waktu itu Adam belum punya saingan. Ya kan? Belum ada Adam yang lain. Hari ini Adam banyak, Adam yang jomblo juga masih banyak. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat, harus manusia, kakinya harus tetap berpijak di bumi. Dia harus sadar bahwa dia masih di bawah. Tetapi dalam kesadaran dia di bawah itu, matanya harus bisa melihat ke atas. Di satu sisi tubuhnya bersifat fana, nanti kembali ke debu tanah.
Tapi yang dari Allah ini bersifat kekal, akan pergi ke sana. Maka saudara-saudara, orang yang hanya pikir masalah dunia, masalah jasmani, tidak peduli masalah rohani, ini bukan manusia yang sesungguhnya. Tapi kalau orang yang hanya pikir rohani saja, tidak pikir dunia di sini, dalam tanda kutip, maka saudara-saudara, dia belum menemukan hakikat diri sesungguhnya. Karenanya saudara-saudara, saya bertanya, sudahkah dua aspek ini seimbang di dalam hidup saudara? Saudara, berat mana? Kalau dunia yang berat, saudara gagal jadi manusia yang sesungguhnya. Kalau ini yang berat, saudara gagal jadi manusia sesungguhnya. Manusia sesungguhnya perpaduan antara dunia dan surga. Perpaduan antara atas dan bawah. Maka mari pikirkan supaya dua aspek ini seimbang di dalam hidup saudara. Yang kelima, fakta kelima dari penciptaan manusia. Di Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, ternak seluruh bumi, dan atas segala binatang melata merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Fakta kelima dari penciptaan manusia adalah manusia diciptakan dengan apa yang disebut oleh Alkitab sebagai gambar dan rupa Allah. Bahasa Ibrani, tselem dan demutnya Allah. Bahasa Latin, imago dan similitudo Dei. Bahasa Yunaninya, eikon dan homoites. Bahasa Inggris menyebut the image of God. Manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Saudara, kalau survei ini lebih jauh, gambar dan rupa apa bedanya? Sebenarnya tidak ada beda. Gambar itu ya rupa. Rupa itu gambar. Bagaimana bisa begitu? Kalau survei panjang pasti begitu. Saya tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan. Sama dengan saudara-saudara bilang begini. Maksud dan tujuan saya kemari adalah, maksud itu apa? Tujuan itu apa? Ya maksud itu tujuan kan? Tapi saudara sebut dia dua. Maksud dan tujuan saya, nah itu sama dengan gambar dan rupa Allah. Jadi gambar dan rupa Allah itu bukan, tidak boleh ditafsirkan gambar itu ini, rupa itu ini. Tidak, gambar dan rupa itu menunjuk pada satu hal saja. Dan saudara-saudara, manusia diciptakan, dikatakan di dalam ayat 26-27, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Terjemahan Alkitab yang lain, menurut peta dan teladan Allah. Nah saudara-saudara, apa maksudnya? Sebelum saya jelaskan maksudnya, kita lihat ayat di dalam nats pembimbing kita tadi, Mazmur 8 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Dikatakan di sana, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Kalau begitu apa artinya manusia diciptakan menurut selem dan demutnya Allah? Maksudnya adalah bahwa manusia diciptakan mirip dengan Tuhan Allah. Saudara mungkin jalan-jalan lihat seseorang, kayaknya saya pernah lihat dia di mana ya. Saudara pikir, oh bukan, saya pernah lihat dia. Saya pernah lihat orang lain lebih tua tapi mirip dia. Selidik punya selidik, saudara kenal bapaknya. Kenapa saudara kenal bapaknya? Saudara bisa pikir, kayaknya pernah lihat. Karena dia mirip dengan bapaknya. Jadi dia ini adalah diciptakan dengan gambar dan rupa bapaknya. Seperti saya bilang, seorang anak punya 3 kemungkinan. Pertama, mirip bapaknya. Kedua, mirip mamanya. Ketiga, mirip bapak, gabungan antara bapak dan mama. Kalau 3 ini tidak ada, itu anak tetangga. Jadi kalau seorang anak mirip dengan orang tua, maka kita bisa berkata, anak ini diciptakan menurut gambar dan rupa orang tuanya. Mengapa bisa terjadi kemiripan seperti itu? Mengapa seorang anak bisa mirip dengan bapaknya? Karena waktu anak itu di dalam kandungan, maka ada unsur di dalam diri bapaknya dan mamanya yang dimasukkan ke dalam diri anak itu, sehingga anak itu menerima sesuatu dari bapaknya, dari ibunya, sehingga mirip. Satu hari ada orang yang kelainan seksual
Dia memperkosa seekor kambing. Terus hamillah kambing ini. Hamillah kambing ini, terus dia jadi cemas. Saya manusia, yang hamil tuh kambing. Nanti lahirnya anak apa? Anak manusia atau anak kambing? Dia pikir, dia tunggu lama. Dia selalu mengawasi perkembangan dari janin ini. Dan saudara-saudara, tibalah hari di mana dia melahirkan. Lalu saudara-saudara, dia tunggui kambing ini melahirkan. Setelah kambing lahir, dia sapu dada. Ya, untung anak kambing. Selamat deh. Kalau dia anak manusia atau setengah manusia setengah kambing, orang curiga sama saya. Ini anak kambing, syukur deh. Dia puas, dia mau pulang. Ini kambing kecil yang baru lahir ini mulai berteriak. Mbak, mbak. Bener kambing ya, memang kambing mengembek. Mbak, pikir aman betul, ini anak kambing. Terus dia keluar, sampai pintu mau keluar, ini kambing teriak, mbak, mbak. Terus ada suara aneh, bapak, bapak, bapak. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa seperti itu? Artinya, di dalam diri kambing ini, ada unsur bapaknya. Maka dia bisa ngomong, sehingga dia tahu bapaknya mana. Nah, ini tentu hanya gambaran saja. Yang saya maksudkan begini, bahwa ada unsur dari seorang ayah dimasukkan ke dalam anak. Itu membuat anak itu mirip dengan orang tua. Nah, sekarang kalau kita berkata bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan gambar dan rupa kita, maka dengan gambar dan rupanya, maka sebenarnya waktu Allah menciptakan manusia, dia memasukkan sebagian sifat dirinya masuk di dalam kita, di dalam kualitas yang lebih terbatas. Sehingga pada taraf tertentu kita ini mirip Tuhan Allah. Allah itu adalah roh. Maka waktu dia menciptakan sifat roh ini dimasukkan ke dalam diri manusia, maka manusia jadi makhluk rohani. Kita makhluk rohani. Allah itu satu pribadi, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Waktu dia ciptakan manusia, sifat ini dia kasih masuk di dalam manusia. Maka manusia akhirnya menjadi satu pribadi, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Dia bisa sedih, dia bisa kecewa, dan lain sebagainya. Itu manusia. Dia dari kaitan dengan ini, dia karena punya perasaan, dia punya harapan. Karena dia punya harapan, dia bisa putus pengharapan. Tapi kambing tidak. Makanya kita tidak pernah baca di koran ada kambing minum baygon gara-gara putus cinta. Tidak ada. Kambing tidak bisa putus asa. Kenapa dia tidak putus asa? Karena memang tidak punya asa. Karena tidak punya asa, apa yang mau putus? Putus asa hanya ada di dalam manusia. Karena manusia punya asa. Itu adalah manifestasi dari gambar dan rupa Allah. Allah itu suci. Maka Allah yang suci ini, waktu cipta manusia, dia kasih masuk sifat suci ini dalam diri manusia. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang bermoral, ada hati nurani. Hati nurani. Di dalam bahasa Arab atau dan juga bahasa Ibrani, rumpun bahasa Semitik, kata nur ini berarti cahaya. Jadi hati nur aidi. Ada cahaya. Di dalam bahasa Yunaninya sune desis. Sun itu bersama-sama dan desis itu bersaksi atau berbicara. Jadi hati nurani adalah semacam radar yang Tuhan taruh di hati kita supaya dia turut berbicara kepada kita. Waktu saudara setelah melakukan sesuatu yang baik, saudara senang ya? Saudara bisa bicara dengan diri saudara sendiri. Wah, saya senang saya ini. Kenapa? Ada hati nurani. Tapi setelah saudara melakukan satu pelanggaran, satu dosa, pulang saudara tidak bisa tidur. Kenapa? Ada suara di dalam sini yang terus menegur saudara, terus menegur saudara. Dulu sebelum saya bertobat, saya pernah melakukan satu dosa, mencuri di toko. Saya mencuri di toko, mencuri pulpen. Tapi pencuriannya gagal. Saya masuk dan saya mulai ambil pulpennya. Waktu itu ada suara, satu bilang, ayo ambil. Satu bilang, jangan. Ayo ambil, jangan. Terus suara satu bilang, alah, pulpen paling 1.500. Mana ini pemilik toko rugi? Ayo ambil. Iya juga ya. Dan saya ambil. Lolos. Keluar dari tokonya, lolos bawa pulpennya. Sampai di jalan, suara yang satu bilang, tidak bisa. Kamu tidak bisa lolos dari Tuhan.
Ayo kembalikan. Akhirnya saya maju, kembalikan. Ke toko saya simpan baik-baik, terus saya jalan. Terus satu suara bilang, sebentar kan di gereja ada doa pengampunan dosa. Lalu saya kembali lagi, ambil lagi pulpennya. Terus saya keluar, lolos lagi. Setelah lolos sampai di luar, suara ini berkata lagi, kalau kamu sudah tahu itu dosa, kamu masih melakukan itu pembangkangan. Saya jadi takut, saya kembali toko lagi, simpan pulpennya lagi. Kenapa saya bisa seperti ini? Karena di dalam diri saya ada radar yang Tuhan taruh untuk berbicara bersama-sama dengan Allah. Kambing tidak. Maka di dalam diri kita, setelah berbuat salah, kita pulang tidak bisa tidur, kita menyesal. Kenapa saya lakukan itu hari ini? Itu hanya ada dalam manusia. Saudara tidak pernah jalan-jalan di hutan, ketemu serigala, serigalanya goyang-goyang kepala. Saudara tanya sama serigala, kenapa saya menyesal? Menyesal apa? Baru makan orang. Tidak. Tidak ada di dalam binatang, hanya ada dalam manusia. Karena binatang tidak diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah adalah kebenaran. Sifat kebenaran dia kasih masuk di dalam diri manusia menjadi sifat rasional. Maka manusia bisa hitung, bisa kali, bisa bagi dan lain sebagainya. Binatang tidak tahu. Itu sifat rasional. Manusia bisa berpikir secara rasional, memaksimalkan rasionya, memikirkan hal-hal yang luar biasa, menciptakan sejarah dengan rasionya. Sejarah binatang tidak. Sejarah binatang hanya lahir, makan, minum, tidur, kawin, tua, mati. Itu sejarah binatang. Tapi sejarah manusia tidak. Manusia mempunyai sejarah, membuat sejarah, menciptakan sejarah dengan rasionya. Tuhan Allah kekal. Waktu dia cipta, dia kasih masuk sifat kekal, sehingga kita menjadi makhluk yang kekal. Mati tidak habis. Waktu Anda potong ular, setelah itu darahnya Anda minum, dagingnya Anda makan, kulitnya dibuat tas, ular itu lenyap, selesai. Tapi manusia tidak begitu. Mati sekarang, bukan selesai, pindah tempat. Maka kita adalah makhluk yang kekal. Itu karena gambar dan rupa Allah. Tuhan Allah adalah Maha Pencipta. Tuhan Allah Pencipta, sifat Maha Pencipta ini, dia kasih masuk sedikit di dalam diri manusia. Maka sekarang manusia memiliki apa yang disebut sebagai daya cipta. Maka manusia bisa cipta segala sesuatu yang sangat mutakhir. Kalau kemajuan modern kita seperti sekarang ini, saudara-saudara, kalau ini diketahui oleh orang-orang zaman dulu, tahun 1700, mereka anggap ini semua dongeng. Kita sekarang sudah enak, dulu ada komputer, sekarang orang pakai laptop kemana-mana. Tapi saudara-saudara, teknologi Cina menemukan satu laptop yang satu komputer yang hanya sebesar pulpen. Taruh di saku, jalan. Waktu mau kerja, bagaimana? Dibuat arah ke sana, lalu yang satu arah ke sini. Yang arah ke sana, dia kena di apa? Jadi monitor. Lalu dia di sini, jadi di center ke sini, langsung jadi keyboard. Jadi saudara cukup bawa pulpen, langsung menghadap tembok, sorot ke sana, jadi monitor, sorot ke sini, jadi monitor. Jadi ini keyboard. Saudara boleh ketik-ketik selesai, di save, lalu simpan kembali komputer itu di saku, saudara pulang. Teknologi macam apa ini? Karena rasio, daya cipta yang Tuhan kasih. Itu adalah gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita. Dan masih banyak lagi. Jadi, waktu manusia dicipta dengan gambar dan rupa Allah, kita bisa berkata, manusia itu sebenarnya adalah miniaturnya Tuhan Allah. Maka tadi Mazmur 8 berkata, engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Saudara-saudara, sayangnya dosa merusak gambar dan rupa Allah ini, sehingga sekarang manusia bukan mirip dengan Tuhan Allah, mirip setan. Karena apa? Dosa yang buat. Saudara-saudara, syukur di dalam Kristus, gambar dan rupa Allah ini yang rusak dipulihkan kembali oleh Kristus, sehingga kita semua memperoleh pemulihan gambar dan rupa Allah. Saudara-saudara, untuk apa Tuhan Allah cipta manusia dengan gambar dan rupanya? Supaya dia bisa berkomunikasi dengan manusia. Kita baca di Alkitab, Tuhan banyak kali perintah binatang. Atas penentuan Tuhan, ikan telan Yunus. Atas penentuan Tuhan, datang ulat, makan habis pohon yang dibuat untuk Yunus. Tuhan menggerakkan burung gagak, bawa makan untuk Elia. Tuhan bekerja, ayam itu bisa berkokok pada waktu Petrus menyangkal Yesus. Binatang bisa dikontrol oleh Tuhan.
Tuhan bisa perintah dan binatang semua melakukan apa yang dimau oleh Tuhan. Tapi binatang tidak punya sesuatu di dalam diri untuk bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Hanya manusia. Maka di dalam Alkitab kita baca, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Lalu Musa menjawab, ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Dan Yesaya menjawab, ya Tuhan. Adanya gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia membuat manusia bisa menyahut Allah, ya Tuhan, ya Allah. Saudara-saudara, kalau kita ini adalah gambar dan rupa Allah, apalagi setelah dipulihkan di dalam Kristus, maka sekarang kita harus menjaga perilaku hidup kita supaya hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Supaya orang lihat hidup saudara, orang lihat Tuhan. Jangan sampai orang lihat hidup saudara, orang lihat setan. Siapa pernah lihat setan? Ada orang berkata pada saya, kalau mau tahu setan itu seperti apa wajahnya, itu lihat di cermin waktu ibu-ibu marah. Nah, itu setan. Saudara-saudara, satu hari ketika Perang Dunia Kedua terjadi, selesai, maka ada seorang tentara Amerika yang lewat. Dia lewat depan sebuah toko kue, dan dia lihat seorang anak kecil, sementara tempelkan wajahnya di kaca toko kue, sambil lihat kue-kue donat yang baru saja dibakar itu. Dia perhatikan, kayaknya kepengen sekali. Lalu tentara Amerika ini jatuh hati, kasihan pada si bocah ini. Terus dia datang pada si bocah, kamu mau kue? Mau sekali. Tunggu ya. Tentara ini masuk, dia beli, dia taruh di kantong, dia keluar bawa beberapa buah kue, dia kasih anak ini, terus dia pergi ke mobil dan mau berangkat. Waktu dia mau jalan hampir naik ke mobil, tiba-tiba dia dengar ada suara. Tuan, tunggu Tuan. Tiba-tiba dia lihat belakang anak ini, pegang tangannya dia. Dan dia bilang, Tuan, saya mau tanya, Tuhan itu Allah? Kenapa dia bisa tanya, apakah Tuhan itu Allah? Karena konsep dia yang memberi perhatian, yang memberikan semuanya perhatian seperti itu, Tuhan Allah. Sekarang orang ini tidak kenal apa-apa, kok bisa beri perhatian? Makanya dia tanya, apakah Tuhan itu Allah? Saudara-saudara, perilaku orang ini membuat si kecil tadi bisa melihat Allah di dalam dirinya. Waktu saudara di kantor, waktu saudara di jalan, waktu saudara di pasar, waktu saudara di rumah, kira-kira orang lihat Allah atau lihat setan? Renungkan ini. Saudara-saudara, karena kita ini gambar rupa Allah, mirip Tuhan Allah, tapi seringkali mirip setan, mirip binatang sikap tingkah laku kita. Dan saudara-saudara, karena gambar dan rupa Allah juga adalah sarana yang Tuhan beri untuk berkomunikasi, menjawab ya kepada Allah. Maka marilah kita memanfaatkan sarana yang Tuhan kasih untuk membangun relasi yang harmonis antara kita dengan Tuhan Allah. Tapi selain itu, karena semua kita gambar dan rupa Allah, jangan pernah ada orang yang menghina orang lain. Waktu saudara menghina orang lain, saudara bukan menghina dia, menghina penciptanya yang telah menciptakan dia dengan gambar dan rupanya. Terutama saudara-saudara yang cewek-cewek yang masih muda ini, saya beritahu saudara, kalau ada orang nembak saudara, ada orang lamar saudara, naksir saudara, kalau mau tolaklah dengan sopan. Jangan mengeluarkan kalimat-kalimat yang menghina dia. Ngaca lu, tidak pernah mandi naksir saya. Saudara, kalau mau tolaklah, jangan pakai menghina. Waktu dulu saya naksir orang bilang, ngaca, lihat tuh rambut. Lu boleh naksir saya kapan rambutmu lurus. Dan saudara-saudara, akhirnya karena tekad bulat, saya pergi ke salon dan rambut saya di rebonding. Jadi saya ini pernah di rebonding 1 kali seumur hidup. Tapi saudara-saudara, 2 minggu kemudian dia kembali ke selera asal. Saudara-saudara, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Fakta ke-6, manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia,
laki-laki dan perempuan. Perhatikan di sini, Tuhan hanya menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah cipta setengah laki-laki, setengah perempuan. Itu patung Joko Dolok, setengah laki-laki, setengah perempuan. Allah tidak menciptakan waria. Perhatikan baik-baik. Sekarang generasi kita, sekarang masyarakat kita mulai mentolerir adanya waria. Jadi bikin waria idol. Dan mereka diakui, mulai diterima di masyarakat. Itu bukan rancangan Allah. Itu apa? Itu penyakit. Itu sakit. Sakit apa? Sakit di dalam jiwa. Ada yang tidak beres di dalam jiwa sampai memunculkan seperti itu. Tapi di dalam rancangan Tuhan Allah, Tuhan hanya menciptakan dua jenis, laki-laki dan perempuan. Maka saudara-saudara, harap dipahami, semua yang menyimpang, bukan laki-laki, bukan perempuan, setengah laki-laki, setengah perempuan, itu sesuatu yang menyimpang dari rencana Allah. Dan saudara-saudara, dilanjutkan di dalam ayat yang ke-28, di sana Allah memberkati, ya. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cucu bertambah banyak dan seterusnya. Saudara, sebelum saya jelaskan ini, saudara perhatikan. Di dalam Kejadian 1 ayat 27, lalu Allah menciptakan manusia itu, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Kesan di dalam Kejadian 1, manusia laki-laki dan perempuan diciptakan sekaligus. Tapi di dalam Kejadian 2, kelihatannya Adam duluan, terus Adam hitung-hitung yang lewat, kambing, sapi, babi, dia tidak menemukan yang sepadan dengan dirinya. Tuhan Allah kasih tidur dia, ambil tulang rusuk, dibuatnya Hawa. Jadi menurut Kejadian 2, Adam dicipta dulu, baru Hawa. Menurut Kejadian 1, diciptakan dua-dua segera. Apakah bertentangan? Tidak. Itu gaya berpikir orang Ibrani. Kalau kita orang Timur, bicaranya detail dulu, baru masuk kesimpulan. Makanya kesimpulan kita kalau bikin skripsi, kesimpulannya di belakang. Orang Israel, orang Ibrani tidak. Kesimpulannya lebih dulu, baru detail. Kalau kita bicara, kita bilang, hari Senin saya ke Soe, hari Rabu ke Kefa, hari Kamis ke Atambua, Jumat ke Amfoang, Sabtu keok. Nah itu kita. Tapi kalau orang Ibrani yang ngomong, dia bilang, saya keok. Hari Senin ke Soe, hari Selasa ke Atambua. Terbalik gaya berpikir. Maka di sini kita bisa lihat Kejadian 1 ayat 1 kesimpulan. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, titik. Baru dia kasih detailnya, hari pertama ini, 2 ini, 3 ini. Kejadian 1 dia kasih kesimpulannya, umumnya. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Baru Kejadian 2 dia detailkan. Pertama ada Adam. Setelah itu baru Tuhan cipta Hawa untuk Adam. Jadi ini gaya berpikir Ibrani. Nah di dalam Kejadian 1 ayat 28, perhatikan kronologi di sana. Allah memberkati mereka. Lalu berfirman pada mereka, beranak cucu dan bertambah banyak. Lihat urutan kronologi. Tuhan berkati dulu, baru ada perintah beranak cucu. Sekarang kita balik. Beranak cucu dulu, baru diberkati. Itu dosa. Masyarakat kita sudah sangat tolerir. Sampai di butik-butik tempat orang menyewakan pakaian pengantin, sudah disiapkan model terbaru. Yang pakaian pengantin wanita agak besar. Kenapa? Disiapkan bagi yang sudah beranak cucu sebelum diberkati. Ordonya di sini, urutannya Tuhan memberkati dulu, baru beranak cucu. Dan saudara-saudara, kita bisa lihat setelah itu terjadinya perkawinan ini adalah antara manusia dan manusia. Jadi manusia tidak boleh kawin dengan babi, tidak boleh dengan kambing, tidak boleh dengan anjing. Ah, masa sih? Siapa bilang? Kelainan seksual ada yang sampai berhubungan seks dengan binatang, dan itu dilarang di dalam Imamat. Saudara baca kitab Imamat, di sana Tuhan menghukum keras orang yang berhubungan seks dengan binatang. Lalu saudara-saudara, jadi jangan kawin dengan babi ayam kambing. Babi ayam kambing untuk dimakan, bukan untuk dikawini. Lalu saudara-saudara, di sini juga perkawinan ini antara manusia laki-laki dan manusia perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Itu berarti bahwa firman Tuhan menentang dosa homoseksual. Firman Tuhan juga menentang dosa lesbian. Tidak ada perkawinan sejenis yang diciptakan oleh Allah. Manusia laki-laki kawin dengan manusia perempuan. Maka sekarang di dunia barat, gereja-gereja bahkan sudah tolerir mengadakan pemberkatan bagi pasangan sama-sama laki-laki. Memberkati berkat gereja untuk pasangan sama-sama perempuan. Itu dosa.
Itu membuat gereja telah menyimpang dari panggilannya. Maka saudara-saudara perhatikan, dalam rancangan Allah, manusia yang kawin itu manusia laki-laki dan manusia perempuan. Berikutnya, dalam perkawinan ini satu laki-laki, satu perempuan. Bukan satu laki-laki, dua perempuan, 3, 4 perempuan. Bukan satu perempuan, 5 laki-laki. Tidak, satu laki-laki, satu perempuan. Itu berarti Alkitab menentang dosa poligami. Memang ada tokoh Alkitab seperti Abraham, Daud, Salomo, Yakub yang hidup di dalam poligami. Tapi itu bukan untuk diteladani. Itu dosa mereka. Itu pelanggaran mereka terhadap firman Allah. Dan itu tidak boleh ditiru. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Lalu mereka diberkati, baru beranak cucu. Yang kawin manusia dengan manusia, laki-laki dan perempuan satu-satu. Satu laki-laki, satu perempuan. Ini prinsip yang Tuhan kasih. Waktu dulu saya ceramah tentang orang muda, ada yang bertanya, Pak, bagaimana saya tahu bahwa dia itu jodoh saya? Saya bilang ada prinsip umum, ada prinsip khusus. Saya bicara umum saja. Pertama, supaya tahu bahwa dia jodohmu. Pertama, dia harus manusia. Kedua, kalau kau laki-laki, dia harus perempuan. Kalau kau perempuan, dia harus laki-laki. Terus nanti baru masuk ke syarat khusus. Indikasi khusus tapi indikasi umum seperti itu. Maka di sini kita lihat di dalam penciptaan dia menciptakan manusia laki-laki perempuan. Yang terakhir, yang ketujuh. Fakta penciptaan manusia. Saudara, tidak usah cemas. Saya baru mendapat pujian dari orang yang bilang hebat ya Agape. Apa hebatnya? Agape itu kalau kebaktian sampai 11:30 hebat. Ya. Jadi saudara, jangan cemas, kita sudah dipuji orang bahwa kebaktian kita bisa sampai 11:30. Nah, yang terakhir di dalam ayat yang ke-26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Ayat 28, Allah memberkati mereka, Allah berfirman pada mereka, beranak cucu bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan. Mazmur 8 ayat 7, engkau telah membuat dia berkuasa. Maka di sini manusia diciptakan untuk menjadi penguasa. Manusia ditempatkan Tuhan di tengah-tengah antara Allah dan ciptaan yang lain. Manusia adalah bawahannya Allah, tapi atasannya ciptaan yang lain. Manusia adalah hambanya Allah, tetapi kita ini adalah tuan dari binatang-binatang. Manusia ditaruh di situ, tapi bukan itu saja tekanannya. Disuruh berkuasa, taklukkanlah itu. Maka manusia punya satu mandat kebudayaan supaya dia mengelola semua ciptaan yang Tuhan berikan. Dan inilah yang disebut mandat kebudayaan atau mandat kerja. Maka manusia, fakta terakhir dari penciptaan manusia, manusia dicipta untuk bekerja. Maka kalau saudara malas bekerja, saudara tidak mau bekerja, maka saudara menyalahi tujuan Tuhan menciptakan saudara-saudara. Mari saudara-saudara, di dalam hidup ini sebagai manusia, Tuhan tidak mau orang malas. Tuhan bilang pergi kepada semut, lihat lakunya, jadilah bijak. Kemarin saya khotbah, saya berkata bahwa Tuhan tidak mau, Tuhan tidak sudi memberkati tangan yang malas. Tuhan mau memberkati tangan yang rajin. Di dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia orang membangun. Orangnya membangun tidak? Membangun. Tapi kalau tanpa Tuhan, sia-sia. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pengawalnya berjaga-jaga tidak? Ya, Tuhan juga mengawal. Maka di sini kita dapati satu prinsip, ada bagian manusia bekerja, ada bagian Tuhan, yakni memberkati. Maka klop di sini saudara-saudara. Maka keberhasilan manusia terdiri dari dua sayap. Sayap kiri adalah usahanya, sayap kanan adalah berkat dan penyertaan Tuhan. Tanpa salah satu sayap ini, maka manusia akan pincang. Saudara-saudara yang terkasih, maukah saudara bekerja sungguh-sungguh sebagai orang yang hidup di tengah-tengah dunia ini? Tuhan menciptakan saudara bukan untuk malas, tapi Dia menciptakan saudara untuk kerja, untuk mengelola alam semesta ini. Maka di sini saudara harus bersyukur. Tuhan menciptakan kita, manusia diciptakan dengan perundingan ilahi. Manusia diciptakan langsung, khusus, segera. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Manusia diciptakan dalam dua aspek.
Manusia diciptakan dengan gambar dan rupa Allah. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Dan terakhir, manusia diciptakan untuk bekerja. Siapakah manusia? Manusia adalah ciptaan Allah yang unik, yang tidak ada duanya di bawah kolong langit ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada kami pagi hari ini. Kami belajar merenungkan siapakah kami sesungguhnya di dalam rancangan Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan, dengan firman ini kami sadar siapa diri kami. Kami begitu berharga di dunia ini. Tuhan menciptakan kami dengan keistimewaan khusus yang tidak diberikan pada makhluk manapun juga. Terima kasih Tuhan, bahwa kami juga diberikan mandat untuk bekerja. Biarlah kami melakukan semuanya itu sebagai wujud ibadah kami kepada Tuhan. Sambil bersyukur karena kami melihat siapa diri kami yang sesungguhnya di mata Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.